Salam, Tuhan Yesus dan berkati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, yang sayang dalam firman Tuhan Yohanes 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah penguasanya. Ayat yang ke-27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 di Yohanes 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah penguasanya. Jadi Tuhan Yesus adalah pokok anggur, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya, kita harus datang kepadanya, ya, supaya kita berhasil berbuah. Jawab saudara, dimanapun kita berada. Kemudian di ayat kedua, Yohanes 15 ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau kita lebih banyak berbuah, kita harus bersihkan, ya, ranting-ranting itu supaya banyak buahnya. Demikian juga firman Tuhan. Lebih banyak kita baca firman Tuhan, kita berbuah sukacita dalam sejahtera, buah kasih. Itu buahnya Bapak Saudara, sama seperti tertulis di Galatia 5 ayat 2. Buah roh adalah buah kasih, sukacita dalam sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, jadi kita hidup dalam Tuhan, kita harus berbuah. Kalau tidak berbuah, dipotong ranting-rantingnya, ya, potong semua, jadi tidak berbuah. Tapi kalau kita membersihkan ranting-rantingnya, itu berarti dia berbuah. Ya, kita tanam pepaya, ya, tanam jeruk, kita harus bersihkan ranting-ranting jeruk itu supaya berbuah lebat. Ya, saudara. Ayat ketiga, Yohanes 15 ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita bersih karena firman Tuhan. Makanya Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan hidup. Jadi firman itu membersihkan kita, ya. Tertulis juga di Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi kita harus baca firman Tuhan. Alkitab, Kejadian 1. Kalau Bapak Ibu baca setahun selesai, tidak apa-apa, baca saja. Saya 16 hari, 19 hari selesai, 17 hari selesai baca kitab Kejadian 1 itu. Mujizat itu, kuasa mujizat besar itu, ya. Yohanes 19 ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rencana kita gagal, usaha kita gagal, ya, semuanya gagal habis. Tetapi kalau kita hidup di dalam firman, ya, di dalam Tuhan, ya, tinggal di dalam aku, pasti berbuah banyak. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan, kita berbuah banyak, ya. Berkat, ya, Tuhan kasih tama-tama, semuanya bebas dari sakit penyakit semua. Tuhan penyembuhnya dalam nama Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 6, orang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting-ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi dibakar kalau tinggal di luar Tuhan, sama seperti kain kering itu dibakar, ya. Jadi kalau kita tinggal di luar Tuhan, kita dicampakkan ke dalam api, ya, dibakar dosa kita. Ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan ini poinnya,
intinya dari Yohanes 15 ini ayat yang ke-7. Tinggallah di dalam firman, mintalah apa saja Tuhan kasih. Yesus mengasihi kita. Tuhan itu penyayang, pengasih, pemurah hati, penuh belas kasihan. Mazmur 8 ayat yang Mazmur 103 ayat yang 8. Ya, jadi Tuhan itu pengasih, pemurah, ya, penyayang kepada anak. Karena kita adalah anak. Minta kepada Tuhan, pasti dia kasih. Hidup di dalam firman dulu. Kalau di dalam firman gagal mintanya, lama itu prosesnya itu. Ya, kalau mau cepat hidup dalam firman Tuhan, Tuhan boleh tangan itu kutuk jadi berkat. Ya, saudara. Jadi kita harus memahami firman Tuhan. Undang Roh Kudus. Ya. Yohanes 11 ayat 3, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Jadi Tuhan kasih contoh. 2000 tahun yang lalu, alih-alih Taurat membenci Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Jadi kalau kita dibenci oleh orang sekitar kita, tidak usah takut. Baca aja dulu Yohanes 11 ayat 23. Ya. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Jadi siapa yang membenci anak Tuhan, dia membenci Tuhan Yesus Kristus. Anggaplah begitu. Ya, membenci Bapa kita di surga. Apalagi menghina Roh Kudus melawan firman Tuhan, lebih parah lagi. Umurnya makin pendek, dipersingkat oleh Tuhan. Ya, mungkin 100 tahun baru meninggal, tidak sampai. Ya, 40 tahun udah lewat karena melawan kuasa Tuhan. Ya, makanya ciri-ciri orang fasik di Mazmur 1 ayat 6, Tuhan mengenal orang fasik, mereka menuju kebinasaan. Yohanes 11 ayat 26, penghibur, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh kebenaran kita harus bersaksi, kita mengalami, kita bersaksi, bersukacita. Ya. Saya sebenarnya udah mati sebenarnya. Sekian tahun ya, tapi Tuhan masih mau pakai saya. Mati dalam penyakit, kecelakaan, cacat, tapi Tuhan menjaga saya, melindungi saya. Ya, dia kasih saya nafas kehidupan. Ya, saya tidak ada cita-cita baca Alkitab Kejadian sebelumnya, di luar dugaan juga. Tidak ada di pemikiran saya jadi penginjil hamba Tuhan, tidak ada itu. Ya, awalnya hanya biasa-biasa, terakhir luar biasa Tuhan pakai. Ayam Tuhan pakai tunggu Simon Petrus, menyangkal 3 kali itu, menangis terseri-seri Simon Petrus, tapi sadar kembali, beda dengan Simon Petrus sekali, gantung bunuh diri karena dijual Tuhan Yesus Kristus, neraka tempatnya itu. Ya, jadi pada dosa adalah jangan banyak bikin dosa. Yohanes 11 ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi kita harus bersaksi, mengalami kuasa mujizat. Kita harus bersaksi ya, tentang kuasa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, hari ini dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan adalah yang Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca itu firman Tuhan pada hari ini. Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 di Injil Yohanes 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penguasanya. Ayat yang ke-27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Terima kasih. Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.